Presenter Deddy Corbuzier mendadak muncul kembali setelah 2 minggu rehat dari media sosial. Secara mengejutkan, dia mengakui menghilang karena terpapar COVID hingga terkena badai sitokin. Gegara itu, kekasih Sabrina Khairunisa ini mengalami masa kritis hingga nyaris meninggal dunia. Beruntung dengan bantuan banyak pihak, dirinya berhasil sembuh dan kembali hadir di podcast dan Instagramnya pada Minggu 22 Agustus 2021. Dia mengungkapkan badai sitokin ke dalam tubuhnya dalam keadaan paru-parunya rusak 60% dalam 2 hari. Deddy mengatakan, Jenderal Lukman, Wakil Kepala RSPAD, Dr. Wenitan hingga Dr. Gunawan turun tangan semaksimal mungkin untuk menstabilkan keadaannya keluar dari masa kritis. Dia mengapresiasi salah satu tim medis yang turut membantunya sembuh, yaitu Dr. Gunawan. Dr. Gunawan yang merawat Deddy Corbuzier ternyata memiliki kisah luar biasa. Menurut kisahnya yang diceritakan kepada Deddy Corbuzier, dia mengeluarkan banyak uang pribadi untuk obat dan biaya lainnya untuk banyak pasien. Karena dia tahu kalau tidak dibantu mereka tidak akan tertolong nyawanya. Maka sampai kendaraan pun ia relakan untuk dijual demi membantu puluhan pasiennya, tanpa memikirkan keadaan ekonominya sendiri. Demikian beber kekasih Sabrina itu. Sebelum berlanjut, untuk berkembangnya channel ini, kami minta bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share ke media sosial Anda. Kami tunggu kritik membangunnya agar channel ini semakin maju dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan semua yang sudah dialaminya, Deddy mengeluarkan emosinya terhadap orang-orang yang menyebut endorse COVID. Dilansir dari Halo Dokter, badai sitokin merupakan salah satu komplikasi yang bisa dialami oleh penderita COVID-19. Sitokin merupakan salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Badai sitokin terjadi ketika tubuh melepaskan terlalu banyak sitokin ke dalam darah dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kondisi ini membuat sel imun justru menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat, sehingga menyebabkan peradangan. Tak jarang, peradangan tersebut membuat organ-organ di dalam tubuh menjadi rusak atau gagal berfungsi. Hal inilah yang membuat badai sitokin perlu diwaspadai karena bisa sampai menyebabkan kematian. Pada penderita COVID-19, badai sitokin menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Alveoli atau kantung udara kecil di paru-paru akan dipenuhi oleh cairan sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen. Itulah sebabnya mengapa penderita COVID-19 kerap mengalami sesak napas. Sebagian besar penderita COVID-19 yang mengalami badai sitokin mengalami demam dan sesak napas hingga membutuhkan alat bantu napas atau ventilator. Kondisi ini biasanya terjadi sekitar 6-7 hari setelah gejala COVID-19 muncul.